buyar kerusuhan Mei teman. Kebakaran segala macam itu saya ngalamin ya. Kebakaran itu depan saya teman-teman semua. Nah, akhirnya saya bukan berkenalan, ada ditantang katanya. Saya kan banyak di situ, di mana tempat pasti saya dikelilingi perempuan teman-teman semua. Janda-janda di situ, ngajakin nonton. Pokoknya teman, ya, anak gadis semua ngajakin saya nonton gitu, ya. Entah apa yang dilihat dengan saya teman, saya memang biasa aja kan, mungkin mereka ngelihatnya aneh teman. Karena banyak banget yang dipasang, ada besi di dalam diri saya, di muka saya ini berapa biji taruh teman-teman semua. Itulah ya perbuatan iblis teman-teman semua ya. Nah, jadi teman-teman semua, ada perempuan satu. Ya, perempuan satu tetangga di ruko tempat saya tinggal. Nah, perempuan satu ini keren, ya lumayan juga ya teman-teman semua. Tapi saya nggak naksir teman, nggak ada. Ya biasa, kalau saya mah perempuan mah yang bentuknya kayak apa juga udah gitulah. Ya. Yang bentuknya kayak apa juga udah gitu aja teman ya, jangan usah dipanjangin. Nah, jadi biasa aja saya lihat. Tapi teman-teman yang karyawan dari om saya ini, wah gini-gini ngomporin tuh. Nah, saya bilang kalau saya nggak dapat ini perempuan, saya bilang saya urinin itu kuburan kakek saya bilang gitu teman-teman semua ya. Nah, akhirnya teman-teman semua, saya bisa berkenalan sama si ini perempuan. Nah, perempuan ini pakai salib. Orang Batak pula. Nah, cocok ini saya bilang. Dalam pikiran saya teman-teman semua, ya, saya bukan mau macarin ini perempuan, tidak. Saya mau rusak, saya mau tinggalin ini perempuan. Karena saya nggak suka sama orang Batak Oten, ya. Ini waktunya saya balas nih teman, ya. Nah, akhirnya kalau teman-teman semua, kalau perempuan sudah salaman dengan saya, itu 80 sampai 90% itu saya udah bisa nguasai itu, ya. Saya coba nih, besok pasti udah nyariin saya nih. Nggak ada respon. Wah, hebat juga nih cewek, saya bilang kan. Yang kedua, yang lagi saya taruh lagi. Nggak bisa juga. Biasa aja nggak ada respon. Ya namanya nggak teman-teman semua. Ngeliatnya gue nggak. Ya. Saya bilang, songong banget nih cewek. Akhirnya saya penasaran kenapa? Kok ini cewek nggak bisa dipelet, saya bilang kan. Nah, orang aja belum dipelet sudah ngelengket, apalagi ini dipelet gak ngelengket-lengket, saya bilang. Nah, jadi teman-teman semua, ya, pengikut Yesus yang benar, teman-teman tidak akan bisa disantet dipelet, pasti, bukan mudah-mudahan, pasti, ya. Pengikut Yesus yang benar-benar tidak akan bisa dipelet disantet, saya pastikan itu, saya pastikan. Tapi yang benar-benar, jangan yang duduknya di diskotik ngaku-ngaku pengikut Yesus. Oh, itu mah cepat banget kenanya, ya. Tapi yang berlindung kepada Tuhan Yesus, pasti ya tidak kena bisa santet dan kena pelet. Saya pastikan itu. Karena saya pelakunya, saya tahu teman. Ya. Akhirnya teman-teman semua. Nah, singkat cerita, saya penasaran dengan cewek. Nah, tadi dia keluar nih. Kebetulan hari Minggu. Dia kan keluarnya hari Minggu. Dia ternyata saya ikuti teman-teman semua. Saya penasaran bukan sama ini cewek. Saya pengen tahu gurunya siapa nih, kok nggak bisa kena nih perempuan. Nah, saya ikutin, ternyata dia masuk ke dalam gedung teman-teman. Dengar suara nyanyi, cak kejeng gitu lah ya. Gereja ini ya. Dasar oten nyembah Tuhan kok nyanyi. Iya teman-teman semua, saya ini dulu begitu ya. Saya nggak suka dengan oten, nggak suka saya. Apalagi dengar nyanyi oten, saya ledekin ya. Oten, masa nyembah Tuhan nyanyi. Saya bilang ini benar teman-teman semua ya. Ya Tuhan tahu kok apa yang saya pikiran saya, apa yang saya katakan. Salam Kanda, Bang Pendi ya. Kalau mau mampir multi aja. Apalagi sibuk kah? Saya lanjut ya. Ada Bang Pendi Israel teman-teman semua. Nah teman-teman semua ya, selanjutnya saya duduk situ. Saya malas teman-teman semua. Ngapain saya duduk sini? Orang-orang kipur nih, saya bilang iya. Salam Kak ya. Salam Kak Scarlett ya, bless you Kak. Makasih udah absen. Nah selanjutnya teman-teman semua ya, saya pulang. Ngapain saya dengar? Oke, brother, bless you brother. Ya selamat melayani. Dia melayani di itu teman-teman semua. Pelayanan di luar kota dia. Luar biasa dia pelayanan Bang Pendi. Follow Bang Pendi teman. Nah, teman-teman semua. Jadi, saya pulang nih. Ngapain saya dengerin orang hotel nyanyi-nyanyi? Iya. Salam Kak Starlet ya. Bless you Kak. Ya. Selamat Paskah juga. Iya, ada Bang Pendi Israel lewat.
Dia gitu teman, dia ngontrol saya dia. Takut saya nyasar. Thank you Kak berkatnya, thank you. Nah, teman-teman semua, saya pulang jarak, tapi saya sudah pindah, nggak ada di tempat jadi tetangganya lagi. Saya sudah pindah suatu tempat lah ya, karena sudah digerebek tempat saya, tempat tinggal saya itu. Nggak tahu tuh aparat jago banget ya, di mana tempat saya dia tahu aja, karena mereka juga pakai magic juga, teman-teman, ngejar saya pakai magic juga. Tapi masih kalah magicnya dengan saya. Nah, nggak usah dengerin, biarin aja teman-teman semua, nggak ada ilmunya itu ya, biarin aja. Kalau mereka biarin aja, nggak usah dijawab mereka, teman-teman semua, dicuekin saja, dicuekin temetong sendiri deh. Nah, jadi akhirnya teman-teman semua tap layar aja, teman-teman, tap layar. Mereka tuh kerjanya apa, cuman mau rungkatin saya aja. Makanya teman-teman tap layar jangan berhenti ya, itu aja syaratnya. Ada berkat, tabur berkat ya, entah kembang kayak apa, kita serah kalian lah ya. Nah teman-teman semua, jadi saya pulang. Tapi setelah saya dari gereja itu, teman-teman semua, hati saya jadi gelisah. Hati gelisah saya. Ada apa ya di dalam itu ya? Pasti ada dukunnya nih. Dukun oten, pasti ada dukunnya nih. Saya sifatnya penasaran, teman-teman semua. Orangnya suka penasaran, karena saya punya ilmu itu. Saya penasaran, teman-teman ya. Jadi saya juga dulu juga gitu, teman-teman. Di mana saja saya tempat, kalau ada orang yang aneh-aneh itu, saya pasti saya uji, saya tes, teman. Karena ilmu gitu, teman, hobinya ngetes, adu-adu lah kan, biar berfungsi lah gitu, teman. Nah, jadi penasaran saya itu, saya punya tekad, saya akan besok saya akan masuk ke gereja itu, saya akan tantang tuh dukunnya orang oten, saya bilang. Ya teman semua, ya kedengaran nggak teman-teman semua, ada yang teriak tuh. Ya. Itu corongnya pas di atas rumah saya, teman-teman semua. Corongnya di atas rumah saya. Makanya begitu, walaupun dikedap suara tempat tembus juga. Haleluya. Ya nggak apa-apa lah ya. Anggap aja nggak dengar. Nah, kalau itu nggak mengganggu, teman, itu nggak mengganggu. Itu mereka lagi ibadah. Nah, teman-teman semua. Jadi perasaan saya tuh gelisah saja. Nunggu minggu depan nih, kayak nunggu 5 tahun, ya. Kayak nunggu waktu 5 tahun, teman-teman semua ya. Saya tuh pengen cepat-cepat hari Minggu nih. Nah, sampai hari Minggu, teman. Pagi-pagi sudah saya tongkrongin itu. Pagi-pagi, bayangkan, 6:30 saya datang. Mulainya jam 9, teman-teman, jam 9:30 kalau nggak salah. Ya jam 10 apa jam 9 ya. Mulai saya tongkrongin 6:30, saya tongkrong. Saking saya penasaran itu, pengen nantang dukunnya orang oten ya. Nah, teman-teman semua. Jadi masuklah mulai satu masuk kan. Nah, datang tuh perempuan tuh, masuk dia, saya masuk dari belakang, jerut masuk kan. Masuk langsung dari belakang, teman semua. Lihat orang lagi sujud. Nah, teman semua, kalau mereka Pantekosta, teman, Pantekosta. Jadi sebelum mereka ibadah, mereka sujud dulu, penyembahan. Saya sujud ikut-ikutan supaya jangan ketahuan nyusup ya kan. Nah, nggak lama berdiri saya ngadap ke mimbar. Ya tadinya yang belakang mimbar, jadi sekarang berdiri ngadap mimbar. Nah, di situ saya lihat lukisan gambar Tuhan Yesus gede. Wow, ini ya iblisnya orang oten. Iya, ya. Saya nggak bakal percaya itu Tuhan, enak aja Tuhan kok beranak. Nggak mau saya. Ada Yesus kan anak Tuhan, nggak mungkin Yesus Allah punya anak. Itu akidah saya dulu gitu, teman-teman semua. Ajaran orang tua saya, guru ngaji saya, ya nggak bakal saya percaya sama Yesus itu ya. Masa manusia jadi Tuhan. Artinya manusia kok jadi Allah, maksudnya teman-teman semua. Bukan manusia jadi juru selamat, bukan. Teman-teman sebentar. Tap layar. Oh. Drone saya dihajar, Selamat siang Kak Ana, bless you Kak. Selamat Paskah. Ya. Iya, bentar. Teman-teman tap layar. Mereka makin gencar ini. Makin panas. Tenang kan Nora. Bentar ya. Ma, bisa di-mute gak tuh? Bisa di-mute gak itu? Apa yang masih di-mute? Itu. Salah. Enggak usah. Aduh. Iya, enggak apa-apa teman-teman semua. Enggak, saya pikir tuh suruh mute, bisa di-mute, enggak bisa di-mute ternyata. Nah, lanjut teman-teman semua ya. Akhirnya teman-teman semua, saya lihat ini gambar Tuhan Yesus gede lukisannya.
Gambarnya jubah merah biru, ada gambar hati. Ini ya iblis orang oten tuh, saya bilang. Ya teman-teman semua, saya di situ udah mulai gelisah, ya. Gelisah teman-teman semua, karena namanya orang punya ilmu kan ada auranya teman-teman semua. Rasanya tuh udah agak-agak aneh, agak gak nyaman lah teman-teman. Tapi mau keluar nggak bisa. Kayak dikurung gitu, kayak ditahan gitu. Kalau nyalain AC boleh? Kayak ditahan gitu teman-teman, ditahan. Akhirnya saya lawan nih. Ayo iblis orang oten, lawan saya. Mulai baca-baca. Auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mau baca mantra, tiba-tiba pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Aku mau baca mantra, aku teman-teman semua bisa nyanyi, jadi nyanyi. Seumur hidup aku teman-teman semua belum pernah belajar nyanyi, dengar lagu rohani, nggak pernah. Apalagi kalau saya orang lagi muji, orang lagi saya lempar-lemparin rumah orang. Kalau ada yang memuji Tuhan, saya tutup kuping ke teman-teman semua, karena bagi kami nyanyi itu haram, musik itu haram, nggak boleh. Amin teman-teman semua, musik itu haram teman-teman semua, ya. Jadi teman-teman semua, tiba-tiba nih mau bisa nyanyi, mau baca mantra jadi nyanyi. Ngikut. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Teman-teman semua, ini nyanyi, tiba-tiba teman-teman semua, ya, air mata saya ngalir, nangis. Nggak tahu nangis apaan, saya nggak tahu nangis. Hati saya jadi melo teman-teman, sedih, tapi nggak tahu apa yang disedihin, nangis. Saya latihan dari kecil teman-teman semua. Kalau saya nangis, ya, saya disabet pakai rotan, ya. Makanya saya nggak boleh nangis. Makanya saya terlatih untuk tidak nangis teman-teman semua. Waktu kepala saya dibenturin pakai karung, pakai pasir, jeduk. Latihan teman-teman semua, latihan kanuragana, silat teman-teman semua, ya, segala macam, ya. Itu jungkir balik segala macam. Nggak boleh nangis walaupun sakit, nggak boleh nangis, ya. Kalau nangis kena sabet. Ini teman-teman semua, saya nyanyi tiba-tiba saya nangis, melu, saya nggak tahu nangis kenapa tiba-tiba, ya. Dan tiba-tiba badan saya, ya, badan saya jadi karet, nggak ada tulangnya, glosor di bangku, jatuh, glosor gini, duduk di bangku gitu, mata saya mandang ke depan, tiba-tiba blep, saya dapat penglihatan, ya. Saya melihat perbuatan dosa-dosa saya yang saya lakukan. Saya menganiaya orang, saya bukan segala macam teman. Sehingga saya jijik lihat video saya sendiri. Saya jijik lihatin teman-teman. Saya bilang, ampun iblisnya orang oten, ampun iblisnya orang oten. Gak mau saya bilang Tuhannya orang oten, ampun iblisnya orang oten. Saya bilang, iya. Hati saya bilang, awas keluar dari sini. Saya bilang, saya lapor guru saya, kamu biar guru saya yang lawan. Iya. Ampun iblisnya orang oten, ampun iblisnya orang oten. Saya bilang teman-teman semua, ya. Ini udah gak berdaya lagi teman-teman semua. Ilmu dari kecil saya dicekokin datuk saya hilang seketika, lenyap. Bayangkan dari 3 guru teman-teman semua, salah satunya kelemahan saya, ya, kelempah kelapa yang disambar petir, itu yang dipukulkan ke tubuh saya, baru ilmu saya luntur. Salah satu ilmu saya luntur. Tapi ini dengan pujian, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Teman-teman semua, ilmu saya lenyap seketika.
nggak tersisa. Iya. Ya teman-teman semua, saya menggigil teman-teman semua, lemas badan saya, nggak ada kayak kawan karet, nggak ada tulangnya nih badan kayak karet, nggak ngelosor gitu ngeliati gitu. Saya menjemata tetap penglihatan itu ada teman-teman semua. Saya bilang ampun iblis ya orang hoten, ampun. Nggak lama teman-teman semua khotbahnya kebetulan tentang Adam dan Hawa dan Musa membelah lautan, Fir'aun segala macam, dan tentang Daud. Saya pikir loh, kok ini sama isi Alkitab dengan isi Injil dengan yang saya pelajari. Ya. Kok ini Injil sama dengan isi. Ya, mirip-mirip lah, mirip-mirip. Sama enggak? Mirip. Maaf, bukan sama. Mirip-mirip, jalur ceritanya mirip-mirip. Ya, walaupun enggak ada Hawanya. Tapi kan ada cerita Hawanya juga, teman-teman ya. Teman-teman semua. Mirip-mirip. Wow, saya bilang, siapa? Nah, mulai dalam pikiran saya, dalam hati saya bertanya, siapa Yesus ini? Yesus ini siapa? Saya mau tahu siapa Yesus ini. Kok dia bisa dengan puji-pujian saja ilmu saya hilang? Di dalam pikiran pertanyaan saya cuma satu, siapa Yesus? Nah, teman-teman semua. Dan sampai dengan mau habis teman-teman semua, mau tutup khotbah, mau bubaran, saya usahakan berdiri. Ternyata bisa digerakkan, saya mulai bisa bergerak, tapi lemas ya. Nah di situ di depan saya ada sorokan, ada tempat-tempat buku. Saya comot itu buku karena saya penasaran siapa Yesus itu tadi. Saya kantongin, saya bawa pulang lah. Ya teman-teman semua, saya bawa pulang. Pulang itu teman-teman kayak habis dipukulin rame-rame. Iya. Pucat dari tempat gereja itu ke tempat saya 1,5 jam teman perjalanannya. Nah, karena naik metro mini belum macet dan segala macam. Dan sampai di rumah, makcik saya lihat, saya kaget ya. Mangang di sakit, mangang di pucet nam kuangnya, buku macam pucet aja, sakit gitu. Itu bahasa Jerman. Bapak bila belakang. Oh, malalak saja kejuangan di rumah. Sakit aja. Itu bahasa Jerman, teman. Jajaran Pariaman. Bahasa Jerman jajaran Pariaman. Nah, selanjutnya teman-teman semua, saya istirahat. Malamnya saya menggigil ketakutan setakut-takutnya seumur hidup saya belum pernah. Iya, Paris. Ya. Belum pernah takut saya hidup saya teman-teman. Belum pernah saya merasakan takut karena saya dilatih untuk tidak jadi penakut. Masuk hutan, keluar hutan, ular jadi mainan saya teman-teman semua dulu. Ya, namanya kalau kuntilanak nggak ada tuh, pocong tuh nggak ada itu. Ya, nggak ada itu gitu-gituan teman-teman. Ya, tapi kalau bentuk-bentuknya yang aneh-aneh itu banyak yang di hutan-hutan teman-teman semua ya. Nah itu udah mainan saya, itu dulu teman, mainan saya tuh. Jadi nggak heran saya kalau orang-orang main roh-rohan sekarang nggak ya. Mungkin di situ kelebihan saya juga teman-teman semua ya. Makanya saya sering dipanggil teman-teman semua untuk ya doakan orang-orang pelepasan saya diundang teman-teman kemana-mana ya. Karena saya tahu teman-teman ya, walaupun saya nggak bisa ngelihat lagi sekarang, tapi saya bisa merasakan rasakan masih aura-aura gitu teman-teman semua. Nah teman-teman semua, dan akhirnya jam 7 malam saya sholat Isya. Saya sholat Isya, dalam sholat itu saya bilang, ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Saya bilang, tolong aku ya Allah, lindungi aku ya Allah. Aku sudah banyak berbuat dosa ya Allah. Dan tadi yang penglihatan saya di gereja tadi, saya sebutin satu-satu. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Aku berjanji ya Allah, aku bertobat. Aku tidak akan lagi berbuat jahat. Aku akan bertobat untuk berbuat baik hanya untuk Allah, untuk melakukan kebaikan saja ya Allah. Aku berjanji ya Allah. Iya, teman-teman semua. Nah inilah passwordnya teman-teman semua. Kalau teman-teman mau menerima kebenaran ya, menerima kebenaran harus ada passwordnya ya teman-teman semua. Jadi bukan gampang saja, bukan anugerah saja, tapi harus ada pengakuan dosa dulu teman-teman semua. Untuk menerima kebenaran, keselamatan, ada pengakuan dosa dulu dari mulut kita teman-teman semua. Mengakui kesalahan kita, berjanji bertobat dan meninggalkan segala kejahatan, pasti
pasti Tuhan buka pintu pertobatan. Pasti, ya teman-teman ya. Ini passwordnya, ya, yaitu akui dosamu, berjanji bertobat, tinggalkan segala kejahatan. Tuhan akan memberikan jalan bagimu. Amin. Haleluya. Itu yang saya alamin. Nah, akhirnya teman-teman semua, ada suara dalam pikiran saya, dalam hati saya, baca. Bukan ikro. Bukan ikro ya. Kalau ikro pasti untuk yang seberang sana, tapi ini baca. Akhirnya saya teringat, saya bawa buku tadi, saya ambil itu buku, saya buka teman-teman semua ya. Saya buka buku itu teman-teman semua. Dan karena dalam pikiran saya, dari gereja sampai saya pulang ke rumah, di pikiran saya itu, siapa Yesus ini kok bisa begitu hebatnya, dia bisa melunturkan ilmu saya dengan puji-puji. Satu pujian teman-teman, bukan banyak pujian, satu pujian saja membuat saya glosor di bangku tanpa berdaya. Ya, Adam Hawa ada, Musa ada, Daud ada, teman-teman. Tapi Yesus ini siapa? Ya, siapa Yesus ini tokohnya? Ya, begitu dahsyatnya sehingga banyak orang menyembah kepada dia, orang Oten menyembah kepada dia. Langsung dijawab teman-teman semua. Saya bukanya Alkitab karena saya nggak pernah baca Alkitab. Ya, Roh Kudus tuntun saya. Begitu saya buka begini, jebret, langsung ketemu Yohanes pasal pertama, teman-teman semua. Ya, ditulis di situ jelas di atasnya, sesuai apa yang saya tanyakan di dalam pikiran saya, dalam hati saya. Yesus adalah Firman yang telah menjadi manusia. Wow, saya kaget, teman-teman semua. Wow, berarti Yesus itu Firman Allah. Baru baca perikopnya saja teman-teman semua. Jadi pertanyaan saya di pikiran saya langsung dijawab lewat perikop. Lewat judulnya. Firman yang telah menjadi manusia, Yesus itu. Oh, saya bilang oke, firman. Karena dalam pengajaran saya, firman itu perkataan Allah. Jadi perkataan Allah itu yang menjadi manusia, teman-teman semua ya. Jadi teman-teman semua, dalam pengajaran saya perkataan Allah ya perkataan Allah aja, bukan Allah gitu ya. Ya, berarti dia bukan Allah tuh. Tapi setelah saya baca, teman-teman semua, saya penasaran, dituntun oleh Roh Kudus ya. Jadi ingat, ya, kalau kita baca Injil tanpa tuntunan Roh Kudus, mau ratusan dan ribuan kali pun kalian baca Injil, tidak akan mengerti bahasa Injil, tidak akan masuk di dalam pikiranmu. Kenapa? Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kita untuk mengerti tentang Injil. Tanpa Roh Kudus, siapapun tidak mengerti tentang Injil. Pasti. Ya, itu bukan saya mengatakannya, tapi Injil ini sendiri yang mengatakannya. Kalau manusia tanpa Roh Kudus, dia tidak akan paham tentang Injil. Tidak akan paham. Ya, yang ada dia adalah antikristus. Dia akan menyangkal Injil, dia akan menyangkal Yesus. Itulah roh antikristus, teman-teman semua. Beda, Roh Kudus dengan roh antikristus itu bertentangan. Roh antikristus, dia menolak Yesus. Roh Kudus, dia memuliakan nama Yesus. Itu bedanya. Sebentar. Saya bacakan. Pada mulanya, ayat pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ingat, firman itu adalah Allah. Saya kaget lagi teman-teman. Firman itu adalah Allah. Firman itu awalnya bersama-sama dengan Allah, ada di dalam Allah. Makanya di Kejadian, berfirmanlah Allah, jadilah terang, jadilah segala macam. Karena Allah berfirman. Gatel. Karena Allah berfirman, teman-teman semua. Jadi firman itu ada di dalam diri A bersama dengan Allah. Karena di sini di ayat 3 katakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Poinnya adalah di ayat 14, teman-teman semua. Ya,
Firman itu telah menjadi manusia. Amin. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepada sebagai anak tunggal Bapa. Jadi Yesus disebut anak tunggal Bapa. Makanya baru saya tahu, dia itu firman Allah yang diutus menjadi manusia. Makanya dia disebut anak Allah. Bukan Allah beranak, Panjul saya bilang ya, bukan Allah yang beranak. Ya. Nah, setelah saya jalan-jalan ternyata yang beranak itu adalah Bunda Maria. Ya. Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Amin. Ayat 18. Ya, ayat 18, teman-teman semua. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, ingat, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi teman-teman semua, alasan Allah mengutus firman-Nya adalah supaya manusia mengenal Allah lewat Yesus. Jadi Allah kita Allah yang nyata, bukan Allah yang hayalan saja, bukan. Ya. Bukan coy, bukan, beda. Ya, Allah kita tuh Allah yang nyata. Allah yang menyatakan dirinya lewat Yesus. Ya, teman-teman semua. Nah, selanjutnya teman-teman semua, saya tanya Roh Kudus, apa tujuan berikutnya? Tujuan Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia, ya. Setelah itu tujuannya adalah supaya manusia mengenal Allah lewat firman-Nya. Amin. Dan cara Allah untuk mendekat kepada manusia, karena manusia tidak bisa melihat Allah, Allah memperlihatkan dirinya lewat Yesus. Amin. Dan tujuan berikutnya adalah, ya, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Inilah tujuan Allah mengutus firman-Nya. Pertama, ya, menyatakan Allah lewat anaknya. Yang kedua, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya atau kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, tujuan yang kedua Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia adalah supaya manusia, ya, mengenal Yesus dan percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu, ya. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi orang-orang yang tidak percaya akan dihukum. Ini kata Injil, bukan kata saya, teman-teman semua, ya. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus akan dihukum. Ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan yang jahat. 18 ya. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum, ya, teman-teman. Ya, itu tadi, ya. Amin. Ini tujuan Allah, menyelamatkan manusia. Selain tadi memperkenalkan diri kepada manusia, menyelamatkan manusia dari kebinasaan, dari hukuman, ya, yang telah ditentukan, yaitu
hukum, teman-teman. Orang-orang ini bahwa hukum berarti upah dosa adalah maut. Jadi manusia yang tadinya sudah ditentukan untuk mengalami maut, tapi Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari maut itu. Makanya dia mengalahkan maut, ya, teman-teman semua, ya. Selanjutnya teman-teman semua, ya. Apalagi tujuannya? Sangat jelas tuh. Terima kasih, ya. Apalagi tujuannya? Berikutnya adalah menjamin manusia pasti masuk surga. Ini, ya. Memastikan manusia masuk surga dengan cara mengutus anaknya, memperkenalkan Allah kepada manusia, menuntun manusia untuk menyembah kepada Allah, dan memastikan manusia pasti selamat, pasti diberkati, pasti masuk surga. Amin. Selanjutnya teman-teman semua, ya. Ayat 6, Yohanes 6. Kita baca Yohanes 6. Ayatnya kita ke 38 dulu, 38, ya. 38 ini dari mana Yesus berasal, ya. Jadi nanti ini terpaut, ya, dengan Yohanes 14. Sebab, ya, ini kata Yesus, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, ya, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus itu diutus, ya. Sesuai dengan tadi, ya, Yohanes pasal pertama, ya, ayat 18, bahwa Allah mengutus, ya, firman-Nya, ya, supaya orang percaya kepada anaknya, atau orang bisa melihat Allah lewat anak tunggal Allah itu, yaitu Yesus. Ya, teman-teman semua. Dan berikutnya teman-teman semua, apa yang menjadi saya bangga di sini? Yohanes 6 ayat 44. Kita semua patut bangga. Apa di situ? Yohanes 6 ayat 44. Ya, saya ini udah dipilih Tuhan, teman-teman semua, untuk diselamatkan. Saya dan saudara sudah ditentukan untuk selamat, ya, sejak dari dalam kandungan. Di mana itu ayatnya? Ayat 44. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun, lihat ini, yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Amin. Haleluya. Jadi semua kita ini, teman-teman, semua orang-orang percaya sudah ditentukan untuk diselamatkan, ya, teman-teman semua, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi kalau jangan kepedean kalian kalau kami memurtadkan kalian tuh, ya. Jadi kami nggak pernah maksa kalian masuk surga, ikut Yesus, nggak usah. Nyempitin aja ntar di sono kalian minta kawin lagi, nggak boleh. Ikut Yesus nggak boleh. Ikut Yesus jangan mikirin kawin, karena di dalam Yesus surganya nggak ada kawin, nggak ada di sana. Nanti kalian ngikut Yesus minta kawin, nggak boleh, ya, teman-teman semua. 65, ya, Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jadi satu karunia. Keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita adalah karunia. Bukan hasil perbuatan amal kita, perbuatan baik kita, teman-teman semua. Tapi pengakuan dosa kita lah, kita diberikan karunia keselamatan itu. Ya. Amin. Teman-teman semua, tadi saya katakan passwordnya akui dosamu, ya, bertobat dan tinggalkan segala kejahatan, engkau akan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Itu apa? Keselamatan yang diberikan atau karunia, yaitu yang berikan kepada kita dari Tuhan Yesus, ya, dari Bapa. Amin. Haleluya. Kita langsung saja ke pasal 14, teman-teman semua, ya. Pasal 14. Minum dulu. Lidahku sampai keselengkat. Salam kali dia. Haleluya. Oke, lanjut teman-teman semua, ya. Nah, inilah yang membuat saya minta dibaptis, teman-teman semua. Ayat ini.
inilah yang membuat saya langsung minta dibaptis dengan ayat ini. Setelah saya membaca ini, saya menjadi orang kesurupan. Ya, kemana-mana saya katakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Sama siapa saja saya ketemu waktu itu. Saya bacakan. Ini yang membuat meyakini saya bahwa saya pasti masuk surga. Karena yang menjamin ini firman Tuhan, bukan orang yang sudah dikubur. Ya, saya bacakan. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, satu perikop. Nah, jadi bacanya harus satu perikop teman-teman semua supaya paham. Terus bacanya jangan dari kanan ke kiri tapi dari kiri ke kanan supaya ngerti. Amin. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Kita semua jangan gelisah hati. Percayalah kepadanya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, tadi kita sudah tahu Yesus datang turun dari surga, ya. Jadi di surga. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wow, keren, ya. Jadi Tuhan Yesus turun ke dunia itu untuk apa? Naik ke surga itu untuk apa? Untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Amin. Jadi bukan dia pergi aja teman-teman semua, tapi dia menyiapkan tempat bagi kita semua yang percaya ini, ya. Supaya apa? Kita baca lagi. Ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Salam ke abdasiannya, salam hambanya. Teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, ya. Tuhan Yesus turun ke dunia, dia akan menjemput kita yang percaya, bukan membun-bun B2. Ya. Bukan dia untuk mematahkan salib. Bukan juga untuk menghakimi Oten, nggak ada ceritanya, itu tidak tertulis di dalam Injil bahwa Tuhan Yesus turun ke dunia untuk mematahkan pesalib, untuk membun-bun B2, terus untuk menghakimi Oten, nggak ada ceritanya gitu, nggak ada. Jadi kalau ada yang seperti itu karangan-karangan orang-orang yang, ya itu tadi teman-teman semua, yang tidak percaya kalau Yesus disalib, ya teman-teman semua. Nah akhirnya teman-teman semua, ya. Saya bacakan lagi. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Nah si Thomas, anak murid, ya, salah satu murid Yesus, teman-teman semua, ya, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, ini adalah perbincangan murid sama Tuhan Yesus, teman-teman semua. Nah disinilah teman-teman letaknya keselamatan itu, jaminan itu. Banyak murtadin bertobat, bertekuk lutut dengan ayat ini. Ya, termasuk saya juga. Ayat ini sakti, teman-teman semua. Dan satu-satunya Alkitab yang mencatat ini, ya, hanya Injil. Ya, dan satu-satunya manusia mengatakan ini. Yang katanya utusan, yang katanya, ya teman-teman semua, hanya manusia, teman-teman semua. Hanya satu-satunya di kolong langit ini yang berani mengatakan ini. Ya, malaikat pun tidak ada yang berani mengatakan ini. Ya, ini kata Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya satu-satunya Yesus yang mengatakan ini. Satu-satunya nabi, ya, dari awal dunia dijadikan sampai dengan akhirnya nanti teman-teman semua. Hanya satu manusia yang menjamin kita masuk surga, yaitu Yesus Kristus. Kenapa saya percaya? Karena Yesus adalah firman Allah yang ngomong. Yesus itu firman. Teman-teman semua, masa kita tidak percaya dengan firman Allah? Firman Allah ya Allah. Ya, masa firman Allah bukan Allah? Ya,
Video saya ini yang teman-teman lihat di sana, itu saya. Masa video ini bukan saya? Sama, ya. Yang menjamin, yang mengatakan itu firman Allah. Masa dia bukan Allah? Amin. Haleluya, teman-teman semua, ya. Kenapa saya percaya? Karena dulu saya masih mencari-cari pagi, siang, malam, termasuk orang tua saya aja, ya. Siang, malam, pagi, sore, teman-teman mencari, minta petunjuk jalan yang lurus, ya. Berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Berilah kami petunjuk pagi, sore, siang, malam. Dan tiap hari mengatakan itu. Minta petunjuk jalan yang lurus. Padahal dengan jelas-jelas tertulis. Ya, kalau kamu ragu-ragu, tanyakan kepada ahli Alkitab sebelumnya. Ya, karena Taurat, Zabur, dan Injil. Karena disitulah ada cahaya. Ya, dan petunjuk. Kenapa ragu? Kenapa tidak bertanya kepada ahli Alkitab, Injil, Taurat, Zabur? Ya, kenapa? Malah nanya kepada Alkitab sesudahnya, kan bingung. Akhirnya kemana-mana, ya. Akhirnya kemana-mana, nggak sesuai. Terus siapa Yesus ini kok berani banget dia jamin kita masuk surga, ya. Saya sudah tahu dari awal bahwa Yesus adalah firman Allah. Ya, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 mengatakan, ya, Yohanes pasal 1, ya, ayat 14 mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, manusia yang adalah firman Allah itu tadi mengatakan ini, akulah jalan, katanya, dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun, berarti tidak ada satu orang pun, teman-teman, yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin. Satu-satunya dia yang mengatakan ini. Ayat ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, kata Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Wow. Jelas sesuai dengan Yohanes pasal pertama tadi, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ya, haleluya. Dan ayat 18, karena manusia tidak bisa melihat Allah, makanya Allah mengutus anak tunggalnya, supaya Allah menyatakan diri lewat anaknya tadi. Sesuai juga dengan Yohanes 10 ayat 30 mengatakan bahwa Bapa dan aku adalah satu. Sama. Ya. Ayat 8, teman-teman semua. Filipus juga bingung dia, sama seperti kalian bingungnya Filipus, ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Wow. Ngeri kali kan? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Makin jelas. Ayat ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukannya. Nah, itu teman-teman semua. Dia menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang metong bangkit kembali. Dia berjalan di atas air, dia memberi makan 5.000 orang. Itu sudah cukup menandakan dia adalah anak Allah. Ya, sudah cukup teman-teman semua. Itu ya, menyatakannya, Tuhan Yesus menyatakannya lewat mujizat-mujizatnya, teman-teman semua. Ya, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan melakukan, kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripadaku, pada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus pergi kepada Bapa. Ya, kembali kepada wujudnya firman. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Makanya kita berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus semua jadi. Dalam nama Yesus semua dia diwujudkan. Haleluya.
Setelah saya membaca ini teman-teman semua, saya seperti orang kesurupan. Ketemu orang, bang mau tahu nggak, Yesus itu ternyata Tuhan bang. Selama ini kita dibohongin bang. Saya bilang, bang, sampai naik angkot, ibu-ibu naik angkot, bu mau tahu nggak bu? Ya, ternyata Tuhan Yesus itu bu, ya, dia itu Tuhan loh bu. Ya, Tuhan itu berarti Allah teman-teman, artinya Allah. Ya, Tuhan ya bu. Kita selama ini kita dibohongin. Ya. Nah teman-teman semua, nah sampai teman-teman semua sampai ngomong sama maci saya, adik mama saya, maci, saya pelan-pelan supaya jangan marah. Maci, mau tahu nggak maci? Ternyata Yesus itu Tuhan loh maci. Kita selama ini dibohongin maci. Langsung teman-teman semua, itulah berkat pertama kali saya mengikut Yesus. Apa itu? Suruh bawa pakaian saya, ambil pakaianmu, ya dikasih uang 80.000, jangan pernah injak lagi rumah maci. Saya pergi teman-teman semua dalam keadaan apa? Dalam keadaan status buronan, bawa uang 80.000 di kota besar. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku ini belum dibaptis tapi sudah diusir. Teman-teman semua, langsung saya menyandang apa? Saya menyandang status ya darah halal. Ya, darah saya halal. Bayangkan teman-teman, sebelum dibaptis sudah halal, darah saya halal. Bayangkan itu. Jadi nggak ada murtadin palsu teman-teman semua, ya nggak ada. Kenapa? Orang murtadin aja nggak berani ngaku murtadin. Haleluya. Ya, jadi nggak ada murtadin palsu, belum pernah didapati ada murtadin palsu. Ya, tapi kalau muka lap palsu banyak. Ya, kemarin juga didapatin pendeta katanya muka lap teman-teman. Pendeta muka lap katanya. Haleluya. Nah, selanjutnya teman-teman semua ya, saya bingung mau kemana nih. Ya, baptis ya. Saya pokoknya harus dibaptis. Mau ditangkap kayak saya, mau dibun-bun kayak saya, yang penting saya dibaptis dulu. Aman dulu. Ya. Akhirnya teman-teman semua, nggak ada pendeta yang berani mau baptis saya, nggak berani. Bayang. Itu habis kerusuhan Mei, teman-teman semua. Tahun 98, habis kerusuhan Mei 98. Wah, KKR di mana-mana, saya datangin KKR, teman-teman semua. Begitu saya minta dibaptis, nggak ada yang berani. Karena nama depan saya Raden, teman. Raden, wah Raden ini Melayu ini. Alasan mereka katanya, oh ini harus minta persetujuan keluarga dulu. Siapa keluarga mana yang mau setujuin saya ikut Yesus, teman-teman semua ya? Nggak mungkin. Nah teman-teman semua, nggak mungkin keluarga saya menyetujui. Nah, akhirnya saya ada juga teman-teman yang berani, tapi nggak segampang itu teman-teman semua. Sulit ikut Yesus. Nggak langsung ngaku langsung dicemplungin, nggak. Ya. Nggak langsung ngaku Yesus terus dicemplungin jadi baptis, nggak begitu. Proses dulu 3 bulan minimal, ya. Jadi nggak kayak kemarin teman-teman semua ada kan tuh, ya yang disahadatin ribuan, 10.000 nonton. Weh, ada pendeta S2 jadi muka lap. Iya, teman-teman semua. Ternyatanya settingan. Sungguh nekat yang nyata. Untungnya kita teman-teman bukan umat yang boleh berdusta dalam 3 hal. Jadi kita maklumin saja kalau mereka untuk berdusta itu diperbolehkan. Apalagi untuk membela-bela iman mereka boleh. Makanya jangan mau berdebat sama mereka, teman-teman semua. Kalau mereka berbohong boleh, kalau kita tidak boleh berbohong, ya nggak nyambung. Nah, teman-teman semua, akhirnya tahun 99 saya dibaptis, teman-teman semua. Dibaptis. Wah, tentunya teman-teman semua dengan segala risiko. Wah, selama itu teman-teman semua saya pertimbangkan dulu nih. Saya ini pertimbangan saya teman-teman semua harus kehilangan keluarga juga. Rugi banyak ini ngikut Yesus secara hitungan duniawi. Ya, pertama saya harus kehilangan keluarga saya, abang-abang saya, adik saya, dan keluarga besar Raden saya, teman-teman semua. Otomatis saya dibuang nih pasti, ya, pasti dibuang, teman-teman semua. Saya sudah tahu risiko itu, ya. Makanya saya bergumul ini luar biasa, ya, bertentangan teman. Wah, pokoknya wah, aku berkecamuk nih, bagaimana nih ikut Tuhan atau ikut setan ini, saya bilang ya.
Wah, itu berkecamuk teman-teman semua, ya, berkecamuk. Tapi ini hati ini bergelora ini. Wow, aku ketemu harta karun ini, keselamatan coy, yang nggak pernah saya dapati teman-teman semua, ya. Ini menggelora hati ini, walaupun ilmu saya hilang, ya. Secara hitung-hitungan duniawi rugi saya teman, saya kehilangan keluarga, ya. Terus saya kehilangan selera juga. Selera apa? Selera wanita saya hilang teman ya. Bagaimana caranya nih ya? Bukannya seleranya hilang, bukan. Maksudnya teman-teman semua, saya ini harus mengurangi. Bukan mengurangi, menghilangkan ya. Teman-teman semua, biasanya saya ya coblos sana coblos ini boleh, begitu ngikut Yesus 1 sampai maut memisahkan. Bayangan itu. 20 tahun pergumulan teman-teman semua, gelebak jatuh. Ya pokoknya pergumulan itu mengalahkan daging ini teman-teman semua. Ribet ikut Yesus teman-teman semua. Tapi itulah, orang yang mengikut Yesus teman-teman semua, otomatis hidupnya ya bersedia meninggalkan semua kenikmatan duniawi. Ya teman-teman semua. Bukan berarti kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh punya istri. Bukan itu. Ya. Akhirnya yang memuaskan nafsu yang di luar Yesus teman-teman semua, di luar kebenaran teman-teman semua, ya. Yang ketawa aja Bang Pendi ini ketar-ketir ini, ya. Haleluya. Jadi di luar itu teman-teman semua rugi ngikut Yesus. Kalau orang bilang ya kamu ngikut Yesus karena perempuan, salah tempat. Justru kalau ngikut Yesus, kalau nggak ada perempuan teman-teman jangan ngikut Yesus, rugi. Ya. Semua yang nikmat-nikmat hilang, hikmat duniawi hilang, ya, keserakahan, tipu daya, kedustaan tidak boleh, ya, teman-teman semua. Semua dilucuti, keserakahan, perkataan kotor, pikiran kotor, hati kotor, dibuang jauh-jauh dengan mengikut Yesus. Ya, perbuatan kotor. Jadi mengikut Yesus teman-teman semua, kita dibersihkan dari dalam diri, bukan dari luar diri. Bagaimana cara cuci hidung, cuci muka, cuci kaki, cuci tangan. Bukan itu teman-teman semua artinya membersihkan diri, bukan. Ya. Tetapi Tuhan Yesus turun ke dunia supaya manusia membersihkan dirinya dari dalam diri. Dari pikiran kotor, telinga kotor, mulut kotor, hati kotor, perkataan kotor. Semua perbuatan-perbuatan kotor itu dilucuti oleh kuasa darah Yesus. Amin. Makanya kita perlu Roh Kudus yang menuntun hidup kita, yang menuntun jalan kita, yang membawa kita kepada kebenaran teman-teman semua. Tanpa Roh Kudus manusia tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran. Makanya kita setelah kita menerima Yesus, otomatis teman-teman semua ada tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita, ya, untuk kita terus melawan keinginan daging ini teman-teman semua, ya, sehingga kita sampai kita mengikuti keinginan Roh teman-teman semua, ya. Karena kita mempersiapkan diri bahwa di dalam sorga Tuhan Yesus tidak ada kawin dan makan, tidak ada di sana. Ya. Matius 22:30 ya teman-teman semua, ya. Nah, bahwa di sana kita tidak ada makanan minum. Kita hidup seperti malaikat di sorga. Jadi tidak ada lagi tuh, dilucuti semuanya. Nah, selama kita masih di dunia ini, kita lucuti hal-hal demikian, teman-teman semua. Ya, teman-teman semua. Hanya kekuatan Tuhan yang bisa melakukan itu, teman-teman semua. Makanya kita hidup berserah kepada Tuhan. Nah, saya punya perbandingan juga, teman-teman semua, pergumulan saya. Saya bandingkan dulu ini. Ya, saya uji dulu yang mana benar-benar utusan ini. Kan dua-duanya ngaku utusan nih, teman-teman semua. Yesus utusan. Ya, yang satunya yang saya ikuti lama ini ya utusan juga. Saya uji dulu dua-dua nih. Kira-kira mana yang patut, yang benar ini utusan, teman-teman semua. Ya, secara daging ini teman-teman semua. Saya uji nih, ya. Nah, teman-teman, setelah saya berada di dalam Yesus, baru saya tahu bahwa saya juga dulu penyembah manusia. Ternyata saya dulu penyembah manusia sama Bang Pendi itu sama tuh, penyembah manusia juga dia dulu, ya. Dulu saya dengan Bang Pendi jadi penyembah manusia dalam kubur. Teman-teman semua, iya. Baru saya paham, ternyata dulu saya lebih parah menyembah manusia. Artinya menyembah manusia teman-teman semua, saya mengikuti ajarannya, aturannya, tunduk kepada aturan, patuh semua, mengikuti segala macam perintah-perintahnya. Ya, kalau sempat orang menyinggung nama dia, nyawa taruhannya. Itu artinya kita sujud menyembah kepada dia, patuh dan taat setia kepada dia. Itu artinya manusia, kita menyembah manusia itu, teman-teman semua. Ya. Ternyata yang saya sembah itu sudah di dalam kubur.
Ya, beda penyembahan saya dengan Yesus. Yesus manusia yang adalah firman Tuhan. Beda. Beda teman-teman semua, berbeda jauh teman-teman semua. Nah, ini manusia yang saya sembah dulu. Jangankan beliau teman-teman semua. Cucu yang ngaku-ngaku cicitnya pun kalau datang tangan, sampai mengkilat diciumin kiri kanan. Ya teman-teman semua. Hanya ngaku-ngaku turunannya saja, belum lagi tanjakannya. Iya teman-teman semua. Bahkan kalau dia mengaku bahwa ada turunannya, karpet merah coy. Wah, ditempatkan di tempat paling mulia, baru turunannya, ya. Bukan bukan itu yang kita. Makanya teman-teman semua, ya. Itu tadi kalau menunjuk orang tuh jadinya bengkokin dulu, jangan dilurusin, tuh bengkokin tuh. Benar nggak? Siapa yang nyembah manusia sebenarnya? Begitu. Sampai air liurnya disembur-sembur ke kita minum itu dulu. Hanya ngaku-ngaku katanya turunannya, bukan tanjakannya, bukan. Ya. Sampai hari ini teman-teman semua, perbedaan kita menyembah kepada Yesus, nggak pernah tuh turunan Tuhan Yesus, turunan Bunda Maria. Kita sembah-sembah nggak ada, kita sambut-sambut kedatangannya nggak ada. Amin. Haleluya. Karena Yesus firman Tuhan, makanya kita memuliakan dia. Wajar dia kita sembah, kita muliakan karena dia firman Tuhan yang adalah Allah itu juga. Amin. Berbeda jauh teman-teman semua. Dan di situ teman-teman semua, apa jadi saya bandingkan, ya? Tentunya saya uji dulu nih yang mana yang benar utusan ini, ya. Pertama, kelahiran Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus sudah menandakan keajaiban atau mujizat. Yesus lahir tanpa bapak, ya, bapak sebagai manusia, teman-teman semua, ya. Yesus lahir bukan hasil hubungan suami istri, itu diakui, ya. Tapi dia lahir dari roh Allah, yaitu Rohul Kudusi. Amin. Nah, dari kelahirannya saja teman-teman semua sudah menandakan mujizat, ya. Dan sebelum dia lahir juga sudah ada nubuatan berikutnya sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Yesaya 7 ayat 14 teman-teman semua, ya. Nah, menandakan bahwa akan lahir, ya, seorang anak, ya, putra, ya, disebut Immanuel juga, segala macam. Banyak teman, di Daniel juga ada, ya, yang menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Teman-teman semua, itu sudah ada sejauh-jauh sebelum ada 720 tahun ya sebelumnya kalau nggak salah, ya teman-teman semua, ya. Nah itu sudah ada nubuatnya. Nah, selip berikutnya teman-teman semua, Yesus lahir sebagai bayi suci. Amin. Yesus lahir sebagai bayi suci, nggak perlu dibelek dadanya untuk menyucikan hatinya, nggak perlu, ya. Nggak perlu dibelek, dia sudah suci dari sejak lahir teman-teman semua, ya. Makanya Yesus manusia suci. Amin. Dan di Lukas 2 ayat 11 mengatakan apa? Telah lahir bagimu juru selamat. Datang orang Majus bawa persembahan. Yesus dari bayi sudah disembah, orang Majus menyembah kepada dia. Membawa mur, emas, perak, teman-teman semua, sebagai persembahan. Haleluya, ya. Jadi Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Telah lahir bagimu juru selamat, teman-teman semua. Amin. Juru selamat Yesus waktu di dunia. Ya, artinya penyelamat manusia. Ya, ahli, teman, juru tuh ahlinya, ya. Atau dia teman-teman semua, ya, dialah yang menuntun kita manusia kepada, ya, keselamatan itu. Amin. Haleluya. Dan dari kecil dia sudah dikagumi oleh alim ulama. Di usia terbukti di usia 12 tahun didapati dalam rumah ibadah, teman-teman saya, bait suci, ya, teman-teman semua. Dan Yesus diakui penuh hikmat Allah. Jadi Yesus cerdas, teman-teman. Dia mengerti hukum-hukum Taurat, ya. Ya, bukan nggak bisa baca tulis, dia jago, di atas rata-rata. Dalam usianya 12 tahun dia sudah berdebat dengan alim, bukan berdebat, bertanya jawab dengan alim ulama, teman-teman semua, tentang hukum Taurat. Nah,
Sampai di usia 30 tahun baru seperti adat istiadat orang Wahyudi bahwa dia akan menebarkan Injil atau memberitakan Injil di usia 30 tahun teman-teman, baru dia memberitakan Injil teman-teman semua dan berkhotbah menyampaikan firman teman-teman semua dan tidak ada satupun buku hitam tercatat di dalam kehidupan Tuhan Yesus sampai dia disalibkan, sampai dia naik ke surga. Tidak ada catatan buku hitam yang didapat di dalam diri Yesus teman-teman semua Tidak ada dosa. Tidak ada dosa yang didapati di dalam diri Yesus, menandakan dia utusan berakhlak, bermoral dan patut diteladanin. Terbukti Injil tidak pernah teman-teman semua mencatat bahwa Yesus mengawini janda-janda untuk biaya penginjilan yang nggak ada. Di dalam Injil tidak tertulis bahwa Yesus untuk membiaya penginjilannya dia mengawini janda-janda, tidak ada. Pastikan itu. Dipastikan tidak ada teman-teman semua. Apalagi Tuhan Yesus di dalam Injil terdapat kepergok menggauli budak-budak. Tidak ada di dalam Injil tercatat seperti itu. Bersih dia teman-teman semua. Jadi Tuhan Yesus singkat kata tidak mengumbar-ngumbar hawa nafsu selama dia menginjili atau memberitakan kebenaran di dunia. Tidak ada catatan kemaksiatan di dalam dirinya. Sebagai utusan, dia utusan berakhlak, patut dicontoh, patut ditiru, patut digugu dan ditiru. Pantaslah dia disebut guru dan Tuhan, disebut di teman-teman semua, Yohanes 13 ayat 13. Yesus disebut guru dan Tuhan. Amin. Jadi teman-teman, dia patutlah, dia utusan berakhlak. Jadi seorang teman-teman semua, gak mungkin Allah yang maha suci, maha kudus itu memberikan amanat agung kepada manusia yang berdosa. Teman-teman semua orang-orangnya pasti yang dipilih Tuhan. Gak mungkin orang-orang yang gak bisa dicontoh atau orang-orang yang tidak patut menjadi teladan teman-teman semua. Dan poin ini ada di dalam diri Yesus teman-teman semua. Makanya semakin terus saya, dan apalagi tanda-tanda berikutnya yang membuat pertimbangan saya untuk mengikuti Yesus teman-teman semua, menerima Yesus. Nah teman-teman semua, yang kedua adalah Yesus sebagai utusan dia bermujizat. Tanda-tandanya tanda-tanda Yesus adalah utusan yang benar adalah Tuhan Yesus bermujizat. Yang kedua bernubuat. Mujizatnya semua tahu. Tuhan Yesus siapa? Mujizatnya orang lumpuh, atau pertama kali air menjadi anggur, orang lumpuh berjalan, orang tuli, orang buta melihat, dan orang metong hidup kembali. Dan dia teman-teman semua memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, belum termasuk anak-anak dan perempuan, itu dihitung teman-teman semua. Ribuan orang pengikutnya, tapi dia tidak membagi-bagi harta rampasan, tidak. Tuhan Yesus adalah di dalam Alkitab, walaupun pengikutnya ribuan, tapi tidak ada sekalipun dia membagi-bagi harta rampasan, tidak ada. Justru dia berbuat mujizat sehingga mereka teman-teman semua diberkati teman-teman semua dengan 5 roti 2 ikan. Dia menandakan tanda-tanda keilahian di dalam dirinya. Dan semua mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus ada saksinya, ada yang melihat. Kalau yang 5.000 itu gimana tuh? Itu bukan saksi lagi dari 5.000 orang Yang dia membuat mujizat 5 roti 2 ikan itu berapa ribu orang yang itu jadi saksinya. Kurang apa lagi, saksi mah 3 aja tuh cukup. Ini 5.000 orang lebih tuh yang jadi saksi. Teman-teman semua Jadi dan bernubuat. Nah, nubuatnya teman-teman semua pas. Jadi nubuat Nabi harus pas. Kalau nggak pas itu diragukan kebenarannya. Apa itu nubuat? Nubuat itu meramal. Dia meramal. Tuhan Yesus katakan dia akan diserahkan, dia dianiati salah satu muridnya. Terbukti Yudas mengkhianati dia. Petrus menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Terbukti. Dia akan dianiaya dan diserahkan kepada orang berdosa. Dia disalibkan, teman semua. Dan metong, dan di hari ketiga dia bangkit. Itu terjadi semua. Semuanya terjadi. Jadi nggak ada teman-teman semua bahwa dia bernubuat terus dia ngerugikan orang lain. Enggak. Jadi kalau menubuat nggak jadi terus merugikan orang lain, itu bukan nubuat, itu nubuit.
Nubual, nama nubual, bukan nubuat, nubual. Tahu nggak bual, teman? Nubual. Tahu ngerti kan nubual apa? Nubual, bukan nubuat. Kalau nubuat tidak terjadi bukan nubuat tapi nubual. Ya, teman-teman semua. Nah ini teman-teman semua, tanda-tanda yang kedua, ya, yang ketiga malahan, ya. Tadi kelahirannya mujizat, ya, kecerdasannya, ya, kedua kecerdasannya, ketiga, ya, akhlaknya, keempat apa tadi? Nubuat dan mujizat. Kelima, pengajarannya. Saya punya patokan teman-teman semua, ya, bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tentulah teman-teman semua, sumber air yang bersih itu mengeluarkan air yang bersih. Sumber air yang kotor akan mengeluarkan air yang kotor. Tidak mungkin air yang bersih mengeluarkan air yang kotor mengeluarkan air yang bersih. Seperti itu juga pengajaran. Allah yang sumber kasih itu tidak mungkin mengeluarkan, teman-teman semua, ya, membiarkan umatnya atau ya umatnya saling menyakiti, nggak mungkin. Nggak mungkin Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun dan Maha Penyayang itu membiarkan umatnya saling, ya, mengancam, mengintimidasi, memaksakan kehendak, ya, terus membasmi teman-teman semua. Ya, manusia sesama manusia. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun itu teman-teman semua. Ya, Allah yang sumber kasih itu membiarkan umatnya saling menyakiti, melukai, dan membinasakan. Tidak mungkin. Tetapi Yesus, selama dia di dunia, ya, dia memberitakan Injil, dia mengajarkan kepada umatnya, ya, dia menggenapi firman Tuhan, hukum Taurat apa dengan ayat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesuai dengan apa yang Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun. Amin. Apalagi diajarkan Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya, berkatilah orang yang mengutukimu. Wow. Sesuai dengan yang dia contohkan, dia merubah kutuk yang di kayu salib itu, memutuskan kutuk itu hingga menjadi berkat bagi banyak orang. Sesuai dengan ajarannya. Haleluya. Nah, teman-teman semua, jika kamu ditampar pipi kirimu, berilah juga pipimu yang lain. Nggak ada itu yang lain. Hanya satu-satunya yang mengajar seperti itu, hanya Yesus, teman-teman semua. Dan dengan segenap hati saya, dengan ikhlas, saya dibaptis tahun 99 dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Meyakini itu teman-teman dari dasar itu. Ya, pertama, Yesus lahir dengan sudah mentanda-tanda mujizat. Kedua, Yesus penuh hikmat Allah dari sejak kecil, dari usia 12 tahun. Dan Yesus dalam catatan Alkitab tidak ada buku hitam ataupun dosa yang didapati dalam dirinya. Ya, sehingga dia patut menjadi utusan yang berakhlak, yang bermoral, yang patut dicontoh dan ditiru. Yang selanjutnya, mujizat. Dia bermujizat. Setiap nabi-nabi sebelumnya diikuti dengan tanda-tanda mujizat dan nubuat. Dan kelima, pengajaran-pengajarannya sesuai dengan yang adalah slogan Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang juga Maha Pengampun, itu ada di dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Tahun 99 saya dibaptis sampai dengan hari ini, teman-teman semua, saya mengalami Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mengalami Tuhan, keluar biasaan Tuhan. Makanya saya katakan, Yesus hebat, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Ya, karena saya mengalami kehebatan Tuhan dalam hidup saya selama saya di penjara.
Selama saya teman-teman semua terpisah dengan istri saya 5 tahun, ya, dipisahkan tanpa komunikasi, dipersatukan Tuhan. Banyak mujizat dalam kehidupan saya teman-teman, yang luar biasa yang saya rasakan. Ya, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Kedahsyatannya saya rasakan. Keluar biasaannya saya rasakan. Kasihnya luar biasa, tidak batasnya. Tidak ada capeknya dia mengasihi saya. Ya, tidak bosan-bosan Tuhan mengasihi saya. Memberi kesempatan kepada saya. Jatuh, bangkit lagi, bangun, ayo jalan. Jatuh, bangkit lagi, ayo jalan. Kamu bisa. Ya, Tuhan Yesus menuntun saya, teman-teman semua, lewat Roh Kudusnya, seperti seorang bapak kepada anaknya. Luar biasa. Dia penasehat ajaib, teman-teman. Dia Raja Damai, Bapa yang kekal, Juru Selamat dunia. Yesus Kristus lah namanya. Ya, sekali lagi teman-teman semua, jangan pernah tinggalkan Yesus. Rugi orang meninggalkan Yesus, teman-teman semua. Hanya karena ketersinggung dengan hamba Tuhan, yang tidak suka dengan organisasi. Jangan tinggalkan Yesus. Hanya karena mau naik jabatan, hanya mau teman-teman semua mendapatkan harta sesuatu, wanita atau pria. Jangan tinggalkan Yesus. Karena tidak ada keselamatan lagi di luar Yesus. Tidak ada penebusan dosa di luar Yesus. Tidak ada penebusan dosa di luar Yesus, saya pastikan teman-teman semua. Karena Tuhan atau Allah tidak mungkin sia-sia mengutus firman-Nya menjadi manusia untuk dianiaya, dihina, dikecilkan, dihina, ya, dihujat. Ya, kalau masih ada jalan yang lain, tidak mungkin Allah mengutus firman-Nya jadi manusia. Tidak mungkin teman-teman semua ada penebusan dosa lagi di luar Yesus, tidak ada. Makanya dia katakan, akulah jalan, ya, dan kebenaran. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tidak ada lagi jalan yang lain. Ya, Yohanes 3:16 teman-teman semua, ayat 17 teman. Tidak ada lagi teman-teman. Siapa yang tidak percaya Yesus pasti dihukum. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Siapa yang tidak percaya kepada Yesus pasti binasa, ya. Tidak mungkin selamat teman-teman semua. Kenapa? Pasti binasa sesuai dengan Yohanes 3:16. Bukan saya yang mengatakan, tapi Injil Tuhan Yesus mengatakannya kepada kita semua. Amin. Dan kita pasti masuk surga. Pasti masuk surga, pasti selamat, pasti diberkati ikut Yesus. Pasti. Kenapa saya pasti? Ya, karena Yesus yang mengatakan ini. Siapa Yesus? Yesus adalah kalimatuhu nur jannah. Kalimat Allah, firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Amin. Tidak satu pun saya ragu-ragu teman-teman semua untuk mengimani Yesus. Walaupun saya harus meninggal, kehilangan keluarga saya, kehilangan teman-teman baik saya, kehilangan sahabat-sahabat saya yang baik teman-teman semua. Tapi teman-teman semua, ya, saya mendapatkan keselamatan yang tidak ada di luar sana. Amin. Haleluya, teman-teman semua. Mari teman-teman semua semakin giat, ya, menjadi terang. Mereka tidak tahu tentang Tuhan ini teman-teman semua. Mereka anggap Tuhan itu adalah Allah. Kita tidak menganggap Tuhan Yesus itu Allah, bukan. Selama di dunia, Dia adalah juru selamat. Karena telah lahir bagimu juru selamat, bukan Allah yang lahir. Ya, jangan salah. Mereka salah sangka dengan Tuhan Yesus, teman-teman. Pemahaman yang salah itu selama ini teman-teman membuat saya dan mereka salah paham tentang Yesus. Ya, makanya sulit untuk mengenal Yesus kalau kita belum mengaku dosa, belum bertobat, belum mau mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Sulit. Amin. Haleluya. Hanya orang-orang yang dipilih Tuhan yang bisa mengenal Yesus, teman-teman semua. Ya, tidak bisa orang mau dikatakan kita paksa. Makanya tidak perlu berdebat sama mereka. Jangan kasih ruang untuk mereka untuk menghina, menghujat Tuhan Yesus, teman-teman semua. Karena tidak ada kebenaran di luar Yesus, tidak ada teman-teman semua. Ya, ngapain kita memberikan mereka tempat ataupun panggung untuk menguraikan tentang Yesus, sementara mereka tidak memahami Injil, mereka tidak mengimani Injil, mereka tidak mengimani Yesus, tidak akan pernah mereka bisa mengenal tentang Injil. Karena tanpa Roh Kudus mereka tidak akan pernah mengenal kebenaran, pasti.
Mari teman-teman semua kita sadar ya, sadar semuanya teman-teman semua ya. Jangan mau berdebat sama mereka. Tugas kita adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka ya, lewat kasih ya. Beritakan saja kebenaran tentang Yesus. Beritakan itu perintah. Beritakan sampai ke ujung bumi. Ya. Tidak ada di dalam Injil mengatakan, "Ayo debatlah mereka, kalau mereka tidak percaya, tebas." Nggak ada di itu. Ya. Tapi kalau mereka tidak percaya, kebaskan debu di kakimu, tinggalkan itu. Jadi nggak usah kita gubris lagi. Tugas kita memberitakan saja. Mereka dengar syukur, nggak mendengar ya syukur. Ya, yang penting tugas kita sudah selesai. Ya, soal teman-teman semua ya, soal keselamatan itu Tuhan sendiri, bukan kita yang nyelamatin mereka. Kita menebarkan saja firman Tuhan. Yang memberi pertumbuhan itu Allah itu sendiri. Ya, melihat dari pribadi yang mereka merindukan atau tidak. Ya, seperti saya tadi katakan teman-teman semua, saya bisa menerima Yesus begitu saya passwordnya, "Ya Allah, ampun ya Allah, aku sudah melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini ya Allah. Tolong ya Allah, aku berjanji, aku bertobat, dan aku akan meninggalkan segala kejahatanku ya Allah." Dan Tuhan buka pintu pertobatan, dan saya dituntun Roh Kudus mengenal Yesus. Selamat siang juga. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Silakan. Oh ya, saya